oke-oke aja nggak? Oke, cara prospeknya gimana? Bagaimana cara menjelaskan diri dia? Lalu cara mengundang dia gimana? Kayak ada beberapa orang kesusahan dalam mengundang. Pak, saya susah datengin orang ke Zoom. Pak, saya susah datengin orang di acara pertemuan. Nah, gimana cara ngundangnya? Nah, itu yang kita perlu review. Kalian kalau meeting, kalau kalian ketemu, kalian akan tahu banyak hal bahwa ternyata downline kalian benar-benar nggak tahu apa-apa. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kalian waktu pembahasan pertama, bagaimana cara mengundang yang baik dan benar? Kalian tahu, kalian sendiri nih, hari ini, tahu nggak cara mengundang yang baik dan benar? Ayo. Tahu nggak cara mengundang yang baik dan benar? Nah itu dulu loh. Nah ini benar nih, Daniel Pangaribuan orangnya benar. Cara mengundang adalah singkat, padat, dan tidak jelas. Singkat, padat, dan jelas. Bro Jim, gue harus ketemu lo jam 5 sore. Ini benar-benar penting dan gue harus ketemu. Wah, ya kan? Ketemu malah saya. Emang apaan sih? Emang nggak bisa dikasih tahu aja sekarang? Nggak bisa, ini harus dijelasin. Wah, mantep nggak? Jadinya ketemu jam 5. Tapi ini gue ikut franchise dari Jepang, gue ikut bisnis MLM. Wah, udah mati. Itu bukan mengundang, itu presentasi. Mengundang, hukumnya singkat, padat, dan tidak jelas. Singkat, padat, dan tidak jelas. Makanya dia harus datang agar jelas. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, hal sepele aja, mengundang aja, nggak semua tim tahu. Makanya kalian yang hari ini ikutin Zoom saya, tidak ada yang kebetulan hari ini ikutin Zoom saya. Bikinlah pertemuan. Coba tanya tim Anda, bagaimana cara dia mengundang Zoom, bagaimana cara dia mengundang waktu di pertemuan, apakah udah benar apa enggak. Lalu bagaimana cara dia prospek, apakah dia menjelaskan dirinya dengan baik. Saya rasa enggak. Saya rasa kalau kalian meetingin ini aja, diulang aja, suruh mereka jelasin dirinya aja, belum tentu baik. Karena hukumnya untuk ngejelasin diri sendiri, ada hukumnya. Kalau kita menjelaskan diri sendiri, saya rekomendasi, nah, nih dengkin saya, ini Bu Titin, ada Bu Titin ya, Bu Titin di Jogja, Solo nih, saya tahu. Dia adalah, dulu, sampai sekarang masih, dia adalah terapis ya teman-teman ya, massage, Digo Massage loh, dan dia Toreda. Gila nggak sih? Kalian bisa bayangin nggak? Ini ada Bu Titin di kameranya, saya hafal muka member saya, men. Tenang aja, saya mengenal siapa leader saya, siapa mengenal member saya. Ini Bu Titin adalah seorang terapis, tukang pijit istilahnya gitu, bahasa tradisionalnya, tradisional massage, Digo Massage Gojek. Dan dia udah Toreda. Hebat nggak sih Bu Titin? Kebanggaan saya. Halo Bu Titin, ya. Dia ikut training nih, dia tulis-tulis. Padahal ini bukan training loh, ini Q&A. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Alasan kalian atau kesusahan kalian ya teman-teman ya, ada jauh yang ngerasain lebih sulit lagi, dengan kondisi yang lebih sulit lagi, tapi mereka laluin itu. Nggak, saya kasih tahu Bu Titin salah satu orang itu. Bu Titin salah satu orang itu. Kalian bayangin ya kalau dia jual terapis tradisional massage. Ini ada orangnya di sini, makanya saya bangga banget sama dia. Saya ketemu dia di Jogja sama Solo, ngomongannya super semangat, seorang tradisional massage loh. Itulah bagi saya, itulah bagi saya kenapa saya roadshow ya teman-teman ya. Penting saya lihat ada orang kayak begini, buat saya tahu bahwa ada orang lebih tepat untuk yang diperjuangkan, untuk disupport, untuk dipikirin, untuk didengerin, daripada saya pikir-pikir leader-leader yang mati karena ketamakannya. Kurang lebih gitu loh. Makasih ya Bu Titin ya. Ini dia hari ini ngajarin saya. Ada plannya juga Pak Firdaus. Kasih contoh Mas Niko cara mengundang. Nah, saya udah kasih contoh ya, singkat, padat, dan tidak jelas. Itulah tujuan mengundang. Jadi teman-teman, jadi di awal pertemuan itulah yang kita perlu review. Cara ngundangnya gimana, cara prospeknya gimana, bagaimana cara menjelaskan dirinya. Nah, buat teman-teman tadi yang background sampai jelasin dirinya, ingat background sampai kenapa kita prospek dia, coba kalian rekam.
Lalu kalian putar dengerin sendiri. Nah itu kalian akan shock karena ternyata tidak ada menarik-menariknya. Ngerti ya teman-teman ya? Saya pernah lakuin kayak kalian. Jadi saya pernah rekam, lalu saya coba dengerin. Oh ternyata buruk banget. Itu sebabnya saya perlu latihan terus untuk menjelaskan diri saya dengan baik. Kalau percaya sama saya deh, teman-teman kalian harus percaya sama saya. Saya join MLM sekali, saya sukses. Saya bangun MLM sekali, saya sukses. Jangan kalian belajar dari orang yang salah. Menjual diri sendiri adalah cara terbaik untuk prospek. Disitulah kalian melatih menjual diri sendiri. Mulai melatih menceritakan impian Anda dan orang yang dengar yang termotivasi. Bayangin nggak? Kalian ceritain impian kalian, orang lain yang termotivasi. Nah itu harus dilakukan tiap hari berulang-ulang di luar kepala. Sampai suatu hari kita bikin acara besar di Senayan. 85.000 orang berdiri di depan Anda. Lalu saya kasih mic ke Anda. Anda menceritakan juga diri Anda, perjuangan Anda, kesusahan Anda, kerontokan jaringan Anda, kebangkitan Anda lagi, sampai di masa emas kalian. Anda ceritakan itu di panggung terbesar di MLM yang pernah dibuat di Indonesia. Itu yang teman-teman harus tahu. Latih diri Anda, jual diri Anda, latih ceritakan impian Anda, sampai orang yang dengar yang termotivasi. Ceritakan siapa yang pengen kalian perjuangkan di bisnis ini, yang di hidup Anda, sampai orang yang dengar termotivasi. Ceritakan kenapa kalian datang ke sini, sampai yang dengar termotivasi. Maka saat itulah orang yang tepat, karena saat itulah kambing akan jadi naga. Maka naga ya cuma bisa closing naga. Ngerti ya teman-teman ya? Saat itulah terjadi. Ketika kalian mati-matian latih omongan itu, prospek itu. Ada pertanyaan lagi? Ada beberapa bahas. Halo? Ini pada ngantuk apa nih? Cara bangun jaringan udah. Pak, lanjut yang kedua. Yang bagian mana ya? Ini semua stay tapi nggak nanya loh. Nah, ini ada nih Golvenger, Daniel Pangaribuan. Untuk yang di Topet gimana? Untuk yang Topet bagaimana Pak? Kemarin saya prospek teman masih ada yang notice di Topet. Buat Golvenger, Daniel Pangaribuan, saya rekomen Pak Daniel sebelum nanya ke saya, coba Anda ketik sendiri di Topet. Oke? Baru Anda tahu. Anda nanya dulu, coba sekarang nih Daniel Pangaribuan nanya notice di Topet. Sekarang saya mau nanya ke Anda, coba Anda ketik sendiri di Topet. Baru Anda sekarang nanti chat saya. Kenapa? Jangan kalian forward berita-berita yang katanya-katanya. Coba ketik dulu, baru kasih tahu saya. Masih ada Pak, ada 6. Saya cek ya. Masih ada nih gitu loh. Karena bagi saya gini, Daniel Pangaribuan ya, namanya si Pangaribuan, mestinya orang Medan. Keren Pak Niko nambah imun. Saya adalah perusahaan yang saya teman-teman, kami perusahaan AFC selalu membuktikan omongan kami. Saya udah bilang, e-commerce kami setiap hari kerjain, Tokopedia, Shopee, bahkan makanya kalian bisa lihat hari ini. Kalau dibilang ada nggak? Pasti ada dong. Tiap detik orang bisa buat. Tapi Anda lihat hari ini ada berapa toko aja. Saya punya member 900.000. Nggak nyampe 10 ada di Tokopedia. Artinya saya kerja. 1. Saya udah suspend orang dari Shogun, Samurai, saya udah suspenin orang. Artinya kami kerja. Kalau dibikin nggak ada sama sekali, nggak ada Pak. Nggak usah di MLM AFC. Di retail aja nggak ada tuh yang nggak ada di Topet Pak. Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa saya komitmen berantas orang, nggak main-main.
Kalian harus tahu, undercutting itu tidak ada MLM manapun yang berani suspend leader kalau dia bawa 1 bulan omset 6M timnya. Tidak ada satupun MLM yang berani suspend. Tapi kami AFC udah pernah suspend itu. Ngerti ya teman-teman? Tidak ada. Di masa pandemi, tidak ada MLM satupun yang berani suspend leader yang bawa omset 5M per bulan. Saya suspend dia. Kenapa? Saya nggak takut kehilangan omset kayak gituan, teman-teman. Saya udah bilang. Saya udah janji, AFC ini akan berdiri 20 tahun sampai 30 tahun ke depan. Dan cuma cara ini caranya, berantas siapa aja. Nggak peduli ranknya apa. Hanya ini satu-satunya caranya. Ngerti ya teman-temannya? Hanya ini caranya, berantas siapa aja. Jadi saya nggak peduli. Bushido kayak, triple Bushido kayak, harga mati Pak. Nggak ada negosiasi kalau undercutting. Maka teman-teman AFC dengerin saya. Kalian boleh bikin salah apa aja. Tapi jangan satu. Undercutting. Hukum mati yang pasti. Itu yang saya bilang ke teman-teman. Saya nggak jarangkan 1M, 6M. 100M pun saya rela hilang. Yang penting jangan lo undercutting. Kenapa? Karena itu mengkhianati member-member jujur saya. Mengkhianati itu ada kayak Bu Titin, ada Pak Wid, security, sapam. Yang orang susah, teman-teman yang berjuang buat hidupnya. Saya nggak bisa biarin itu terjadi. Itu sebabnya saya roadshow. Saya lihat pakai mata kepala saya. Orang ini yang harus diperjuangkan. Saya nggak peduli dia orang kaya. Saya nggak tertarik bikin kaya orang kaya. Apa gunanya buat saya? AFC didesain bukan buat begituan. Tempat ini didesain buat orang yang mau usaha. Yang nunggu kesempatan nggak pernah datang. Inilah kesempatan dia untuk jadi. Gitu ya teman-teman. So bisnis ini bukan ongkang-ongkang kaki dapat duit, profit lumayan. Emang bukan di sini tempat dia. Dan hari ini kalian akan saksiin saya. 3 tahun lagi. Orang-orang yang ongkang-ongkang kaki itu. Kita lihat nasibnya kayak apa. Mau ongkang kaki kaya kan? Kita lihat 3 tahun lagi dia kayak gimana. Jangan lihat sekarang. Sekarang lagi terbuai. Kita lihat 3 tahun lagi. Saya mandap kita duduk sama-sama. Itu yang saya mau bilang ke teman-teman. AFC didesain buat orang yang mau berusaha. Dan menunggu kesempatan yang nggak pernah dikasih. Seorang sapam, siapa yang mau kasih kesempatan? Nggak ada. Seorang sapam, tukang sampah, tukang beling, sopir taksi, dia nggak pernah dapat kesempatan itu. Dia nggak pernah dianggap orang juga. Di sini dia dianggap. Di sini dia dijadiin kebanggaan. Kesempatan inilah yang kita kasih. Ngerti ya teman-teman ya, bisnis ini udah bukan, saya udah bilang bukan masalah duit-duitan aja. Saya pernah bilang tuh, saya ketemu pejabat, saya bilang, Pak, Bapak salah kalau Bapak bilang bisnis ini cuma soal duit. Ini nggak selalu soal duit loh. Mungkin lewat Bapak juga ada orang yang kita bisa tolong, ada kesempatan bikin dia dapat duit, bikin dia dapat kerjaan, bikin dia dapat manfaat produk. Mungkin ada orang diabetes selama ini, udah segala obat dicoba, segala tindakan dicoba, nggak pernah sembuh. Mungkin lewat mulut Bapak. Jadi nggak selalu soal duit-duitan, men. Nggak selalu. Saya kalau soal duit-duitan, ngapain saya roadshow? Aduh, ngapain saya roadshow? Saya roadshow kena COVID, saya bertahan, saya bilang saya besok harus jalan. Saya langsung besok PCR, lusa keluar hasil, langsung saya keluar. Udah negatif, langsung saya roadshow lagi. Buat apa? Buat duit? Enggak. Suatu hari kalian akan rasain apa yang saya rasain. Ketika orang mulai berterima kasih sama Anda, halo Pak, terima kasih udah kenalin AFC. Saya sekarang udah bisa beli rumah, saya sekarang bisa bayar uang sekolah, sekarang papa saya nggak pernah bangun tempat tidur, udah bisa bangun. Papa saya nggak pernah bisa jalan pagi, saya bisa jalan pagi. Suatu hari kalian akan rasain nikmat itu. Suatu hari kalian akan rasain itu. Dan itu yang bikin kita nggak mau berhenti. Itu yang bikin kita ternyata itu lebih gila dari duit gitu loh. Itu yang bikin kita kenapa mau berjuang kayak orang gila. Kalian harus ngerti konsep bisnis ini, teman-teman. Kalau saya cuma roadshow karena duit, ngapain? Udah pandemi, COVID, saya udah, aduh, ini bukan lagi soal duit, teman-teman. Kalian harus percaya itu. Inilah bisnis kita. Ini AFC, ini bukan MLM doang. Ini bukan Subara Siut Sukusi doang.
Ini bukan masalah sistem doang, nggak ada tutup poin, bukan. Ini beda, teman-teman. Itu yang kalian harus tahu, ini beda, ini layak diperjuangin, ini sabarlah, waktu berjuang Anda sedikit lagi. Itu yang saya bilang sama teman-teman, sabarlah. Kenapa sih nggak sabar? Paniko, ini ada pertanyaan bagus nih. Paniko, kalau kita merekrut orang seperti Bapak becak masalahnya dan lain-lain, lalu mereka terkendala modal gimana, sedangkan ajak teman sukses bareng aja susah, bilang nggak ada duit. Makanya teman-teman, buat Budi Magelang, kalian harus tahu dulu, ini bukan masalah tukang becak atau tukang panci atau orang sukses. Saya mau kasih tahu ke teman-teman dulu, kalian tidak boleh prospek orang-orang di kotak-kotakin. Jadi ini orang kaya, ini orang mampu, oh ini kayaknya orang berpotensi, ya kan? Pak, ini kadang saya dengar konsultasi gini, Pak ini sebenarnya orangnya berpotensi, kata dia gitu lah. Iya kan, potensi menurut lo. Kalau saya ya, jangan pernah kotak-kotakin orang, teman-teman. Ingat, tempat ini dibuat buat semua orang, mau miskin, mau kaya, mau jelek, mau ganteng, mau sarjana, mau nggak sekolah. Tempat ini dibuat buat semua orang yang menunggu ada kesempatan itu. Ngerti ya? Menunggu ada kesempatan itu. Karena kalau kalian memilih-milih, maka sopir taksi, butitin, terapis massage, kalian nggak akan cari dia. Betul nggak? Nggak setuju nggak? Kalau kalian memilih-milih, maka kalian tidak pernah akan closingin orang atau prospek orang kayak sopir taksi, tukang sampah, satpam, resepsionis hotel. Itulah bagi Anda. Bagi saya gini, teman-teman. Ingat, kita member AFC, tugas kita sharing. Tugas. Kalian petani, tugas kalian ke sawah. Kalian murid sekolah, tugas kalian ke sekolah. Kalian pegawai, tugas kalian ke kantor. Kalian nelayan, tugas kalian ke laut. Kalau kalian member AFC, tugas kalian sharing. Tapi closing urusan Tuhan. Kadang Tuhan closingin dia 1 minggu. Saya ada leader namanya Messi di Batam, closing sama saya 2 tahun. Bukan nama saya, maksudnya closing sama AFC 2 tahun. Masalah waktu aja. Ngerti ya teman-teman? Closing urusan Tuhan. Jangan kalian paksain closing urusan kita. Duitnya cari dari mana? Kayak saya pernah bantuin, kemarin saya ke Bangka, saya bantuin leader. Ada leader yang namanya prospekannya Nurjana. Itu saya masih ingat. Upline-nya namanya Busri. Nah, Bu Nurjana ini pengen join, tapi dia nggak ada duit, dia bilang gitu. Saya lagi prospek, saya lagi bantu prospek leader saya. Saya bilang gini, Bu Nurjana, saya juga dulu nggak ada duit join MLM. Kita semua nggak ada duit join MLM. Kalau ada duit, gue nggak join MLM. Setuju ya soal ini ya? Nggak, tadi yang itu bercanda. Saya nggak ada duit ikut MLM. Tapi yang saya tahu, kalau saya nggak ambil sikap apa-apa, ya hidup saya akan begini. Tapi kalau saya ambil sikap sesuatu, mungkin ini jalannya, mungkin ini yang ubah saya. Tapi kalau saya nggak ambil apa-apa, saya nggak ya saya akan tetap miskin. Jadi Bu, 12 tahun yang lalu saya mengambil kesempatan itu. 12 tahun yang lalu, Bu. Saya ceritanya persis kayak gini. 12 tahun yang lalu saya mengambil kesempatan itu, di saat saya nggak ada duit. Caranya gimana itu urusan saya. Ya, nah saya tidak mau ngajarin orang ngegade, ngejual barang, minjem bank, jual rumah atau jual mobil. Saya nggak mau ngajarin itu. Yang saya justru tekenin bahwa saya juga nggak ada duit, tapi saya akan cari cara. Karena saya tahu kalau memang yang ini tempatnya, lalu saya ikutin, saya akan mungkin nasib saya berubah. Tapi jelas kalau ini bukan, saya nggak ambil, jelas saya nggak berubah nasibnya, saya akan di sini-sini aja. So, Ibu Nurjana saya bilang, hari ini nggak ada yang kebetulan kita ketemu. Saya bilangnya gitu. Saya percaya tidak ada yang kebetulan, dan saya percaya mungkin ini jalannya, yang selama ini yang Ibu minta. Masalah Ibu cara joinnya gini, mas, saya nggak mau ngajarin. Ibu, saya yakin Ibu bisa cari solusinya. Saya ngomong gitu. Kalau kita kan bisa minjemin dulu kayak barangnya, atau modalin, nanti dia cicil bayar bonusnya. Saya nggak mau pikirin di situnya, Bu. Kenapa? Kalau someday dia gagal, nggak ada cerita ke saya. Gitu ya teman-teman ya. Saya
nggak 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 mikir caranya gimana. Karena saya dulu waktu saya mau gabung, saya juga nggak mikir caranya banyak, Bu. Oke, gue mau gabung, gue butuh duit segini. Oke, gue cari duitnya. Whatever caranya gimana. Mau saya jual dulu kek, saya mau apa dulu kek, mau saya pinjam dulu kek, barangnya terserah. Tapi saya kan, kalau saya berusaha, kalau saya berjodoh memang, maka saya akan mati-matian dapetin usaha itu. Buat kamu tadi yang nanya saya, makanya saya bilang, saya mau kasih tahu ya, Pak, mainnya kurang jauh. Di sini kalau masih ada Mas Ginung, kalau nggak Mas Saifuddin, kalian belum tahu apa-apa. Kalau kalian belum lihat bahwa ada orang yang nggak ada rumahnya buat masuk sini, ya nggak? Saya nggak tahu di sini ada Mas Ginung atau Mas Saifuddin ya. Tapi kalau ada, dia tahu omongan saya ini. Ada yang jual motor, ada yang jual mobil buat masuk sini, ada yang jual sepatunya, whatever. Saya tidak akan cariin solusi buat dia. Tugas saya sharing, kasih kesempatan ini. Tugas saya, begitu dia mengambil kesempatan ini, saya jaga amanah ini. Saya tidak curangi dia, saya tidak tipu dia, saya tidak ambil sponsor dia, mungkin dia nggak masuk sistem, saya nggak akalin dia. Itu tugas saya, jaga amanah ini. Dan memberikan info ini. Tapi closing, nggak closing, saya yakin urusan Tuhan. Kalau dia sama saya berjodoh, pasti ada jalannya. Kalau dia sama saya nggak jodoh, sekaya apapun dia, maka saya tidak akan ada jalannya. Maka teman-teman harus tahu, closing urusan Tuhan. Maka ketika kalian closing, masuk ke sini, bukan kalian yang memilih masuk AFC, tapi Tuhan yang bawa kalian masuk AFC. Itu ingat kata-kata saya. Maka suatu hari leader saya pergi dari AFC, maka saya tidak pernah sedih. Karena jodoh saya sama dia sudah berakhir sampai sini. Gitu loh teman-teman. Jadi, saya jalanin ini ya, saya nggak stres, saya nggak pernah capek. Saya ke roadshow, COVID, saya karantina di hotel sendiri, nggak ada yang temenin saya PCR sendiri lagi, saya jalan sendiri, lalu saya bangun ke kota itu lagi sendiri. Saya jalanin ini karena saya percaya bahwa Tuhan selalu bawa saya ke tempat ini. Karena tujuan saya baik. Tujuan saya bukan ngambil duit kalian. Kalian teman-teman AFC member, kalian hari ini ada 975 orang. Pernah nggak kalian duit kalian saya ambil? Kalian wajib beli barang saat kalian nggak butuh barang ini. Kalian wajib bayar duit saat kalian nggak ada bikin omset. Kalian ditarget omset sama kami. Nggak pernah, teman-teman. Tempat ini dibangun bukan buat itu. Maka kalian tidak akan pernah rasakan keganjalan dari kami. Itu yang kalian harus tahu. Karena saya jalan dengan benar, teman-teman, maka saya jalan lurus, tegak. Saya nggak takut apa-apa. Semua orang lagi sibuk main aneh-aneh sana. Saya nggak takut sama sekali. Saya bangun jaringan di sini dari nol. Kalau harus bangun dari nol, saya akan bangun. Ngerti ya teman-teman ya? Jangan takut. Jangan takut. Tetap semangat, tetap berjuang. Suatu hari, di waktu yang tepat, di momen yang tepat, orang tepat akan datang buat kita. Percaya sama saya. Saya udah saksikan orang-orang di sini yang sukses-sukses. Tuhan kirimin orang yang tepat buat dia. Maka tinggal kitalah yang sabar menuai apa yang kita tabur. Gitu loh teman-teman. Percaya sama saya. Hidup kalian akan berubah. Tenang aja. Jangan takut semuanya. Asal kalau kalian jalan benar. Kalau kalian ingat, kalau kalian kehilangan upline atau downline Anda, karena ketamakan dia, kehilangan upline Anda karena ketamakan dan kerakusan dia, sehingga dia harus dikeluarkan dari perusahaan ini. Hubungi saya akan jalan bersama Anda pelan-pelan. Gak usah takut. Pak Niko, kalau ada yang jawab gini, gimana saya bukan masalah harga, tapi saya disiplin herbal dan terus jalan. Kalau ketemu yang farmasi dan tubuh saya jadi kontra dan dua-duanya jadi tidak maksimal. Saya nggak ngerti ya. Disiplin herbal apa? Kalau ketemu yang farmasi di tubuh saya jadi kontra. Saya juga nggak ngerti. Oh mungkin maksudnya dia orangnya herbal. Lalu ketemu yang farmasi kayak kita. Jadi kontra. Jadi teman-teman harus tahu dulu herbal itu apa. Ya kan? Jangan kita anggap farmasi apa, herbal apa. Nggak ada hubungannya, karena farmasi ada juga farmasi yang herbal.
Gitu loh, Bu ya. Dan kita adalah salah satunya, produk kita semuanya organik. Itu sebabnya ada inden. Kalau produk ini semua kimia, maka nggak ada inden. Kan dibuat gampang kimia. Justru karena produk kita organik lah, herbal lah, natural lah, inilah yang bikin ada inden. Mana ada sih perusahaan mau inden? Kami bayar pesawat berapa M karena inden. Jadi nggak ada hubungannya. Jangan karena farmasi kesannya tidak inden. Yang ada hubungannya, Bu, adalah obat dan herbal. Itu yang benar dong. Obat ya obat. Gak ada memang saya sepakat, bisa kontra aja. Karena herbal kan, benar nggak herbalnya gitu loh. Sama kayak sekarang Anda biasa minum jahe langsung. Lalu kita juga organik, natural jahe. Yang beneran dibubukin. So, apa masalahnya? Kan sama. Gitu ya teman-teman ya. Kita juga herbal, yang bilang kita nggak herbal siapa? Oh, herbal itu dari tumbuh-tumbuhan. Oke, herbal itu maksudnya dari tumbuh-tumbuhan. Ya, organik yang dari tumbuh-tumbuhan. Ya, saya nggak ngerti dari mana kontranya ya. Tumbuhan sama hewan nggak boleh, kecuali secara agama ya. Saya pernah, ini menarik nih, saya ada biksu di Batam. Saya ada biksu yang minum SOP. Kenapa dia minum? Saya minta dalilnya kan. Dia bilang gini, selama dia konsumsi bukan untuk nafsu duniawinya atau mengenyangkan, maka boleh. Apalagi tujuannya buat mengobati. Karena orang vegetarian juga kalau masuk rumah sakit, kalau ada apa-apa dia juga nggak nanya kan, ini yang disuntik atau ini obatnya nih ini vegetarian nggak ya? Pasti dia nggak nanya. Saya yakin orang vegetarian masuk rumah sakit, contohnya kecelakaan atau serangan jantung, lalu dimasukin obat, kalau nggak disuntik, dia nggak nanya kan ini vegetarian apa enggak kan. Betul nggak sih? Gitu ya teman-teman ya. Saya yakin dia tidak akan nanya. Itu soal kasus vegetarian. Makanya saya ada biksu yang minum produk kita. Tapi karena ini masalah agama, maka saya tidak mau campuri. Boleh atau tidaknya. Saya cuma ceritain biksu saya ada minum produk ini. That's it. Apa dalilnya? Saya juga ceritain. Dia mau minum atau enggak, pilihan dia. Tapi saya yakin orang vegetarian kalau serangan jantung di rumah sakit waktu dia disuntik atau minum obat, dia nggak nanya ini obatnya vegetarian. Saya yakin itu dia nggak nanya. Karena saya punya om vegetarian, nggak nanya sih. Apakah di acara mingguan kita tetap hubungi jaringan kita untuk datang atau trik khusus agar jaringan kita semangat datang? Wayan Zakaria Best Temp. Kalau saya akan hubungi. Saya akan meminta maaf dulu bahwa saya selama ini tidak jadi leader yang baik. Saya mau bangun ulang jaringan ini. Kasih kesempatan saya untuk memperbaiki jaringan ini. Mohon maaf kalau saya tidak seperti leader yang ekspektasi. Kenapa sih mulainya minta maaf, teman-teman? Karena seorang leader harus berani minta maaf. Kalau dia tidak mengurus jaringannya, dia tidak kasih strategi, dia tidak kasih konsultasi, dia tidak bangun sistem di jaringannya. Sebagai leader, saya harus meminta maaf bahwa saya tidak menjadi leader yang baik, tidak sesuai ekspektasi seperti leader-leader yang hebat. Tapi hari ini saya belajar hal baru. Saya ingin bangun jaringan baru. Kasih saya waktu untuk saya benerin. Boleh nggak kita mulai berkumpul? Saya ada sesuatu yang baru yang perlu saya sharingin buat teman-teman. Leader yang baik selalu meminta maaf. Percaya sama saya, leader yang baik selalu meminta maaf. Pengecut tidak berani minta maaf. Kalau dia salah, dia bilang dia nggak salah. Ada aja yang disalah-salahin lah. Itulah pengecut. Loser. Tapi kalau kita leader, kita harus minta maaf. Karena, ternyata selama ini gue bukan leader yang baik. Mulailah dengan minta maaf. Kasih tahu dia, saya ingin betulin lagi. Saya ingin besarin lagi. Dan sekarang saya sudah tahu caranya. Kasih saya waktu untuk buktikan kalian akan besar sama-sama. Gitu loh teman-teman ya.
Vina Akasa, Pak Niko, gimana cara meyakinkan calon prospek bahwa saya yakin dengan bisnis ini, walaupun saya sendiri belum merasakan bonusnya. Soalnya rata-rata mereka kendor di akhir obrolan ketika mereka tanya saya udah dapat berapa dan saya menceritakan tentang upline saya. Padahal awalnya mereka semangat pada saat mereka lihat saya yakin cerita potensi bisnis ini. Need your advice, Pak. Thank you, saya udah join 2 bulan 14 hari. Belum closing tapi karena saya yakin, saya baru buka 2 titik lagi di bawah saya, bonus saya sharing, Pak. Itu salah satu cara meyakinkan mereka. Buat Bu Vina harus lupain dulu bahwa cara bikin orang tertarik salah satunya lewat bisnis. Saya udah bilang enggak. Makanya Bu Vina sebelum ceritain potensi bisnis, ceritain diri Anda. Bagi saya potensi bisnis ini mau 1M kek, mau 600 juta kek, mau cuma 20 juta aja. Ada orang tetap gabung, Bu. Kenapa? Karena ingat ya, Bu ya, orang bergabung karena ibunya, bukan potensi bisnisnya. Tiap orang rezekinya beda-beda. Cuma yang saya mau bilang ke Bu Vini, lupain dulu cara bikin orang tertarik lewat bisnisnya. Mulai ceritakan diri Anda. Anda orang Indonesia, orang kita teman-teman, rata-rata tidak baik menceritakan diri sendiri. Dia baik menceritakan orang lain atau produk. Kalian jago ceritain orang lain, gosip, gibah, ngomongin orang jago. Ngomongin diri sendiri nggak bisa. Nah, saya minta Ibu, jangan dulu, kalau kalian tahu belum dapat bisnisnya, maka jangan bikin orang tertarik lewat bisnisnya. Bikin orang tertarik lewat Anda. Saya pengangguran. Suami saya, hidup saya berantakan. Utang saya banyak. Gimana saya prospek? Saya Niko, usia saya 34 tahun, hidup saya hancur-hancuran, saya bukan ayah dan suami yang baik buat keluarga saya. Saya nggak ada bisnis, saya pengangguran. Istri saya yang saya suruh kerja selama ini. Dia jadi pembantu, contoh ya. Dan saya hari ini merasa bahwa saya lelaki yang paling nggak berguna. Tapi saya akan ubah itu. Nah ini mulai, tadi background, ini mulai saya ceritain kenapa tapi saya akan ubah itu. Memang terlambat saya menyesal, terlambat saya mulai sadar diri, tapi lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Saya malu sebagai ayah dan suami yang nggak bisa dibanggain. Saya malu sama teman-teman saya, semua saya utangin. Tapi saya mau bilang sama Bu Vini, Bu, mau nggak Ibu bantu saya? Jadi ayah dan suami yang bisa dibanggain keluarga lagi. Saya nggak mau ngemis duit Ibu, atau saya nggak mau minjem duit Ibu. Saya mau Ibu percaya sama saya. Bahwa saya bisa jadi ayah dan suami yang banggain lagi, bahwa saya bisa sukses di bisnis ini. Saya baru gabung sebuah peluang yang saya akan jadiin momentum kehidupan saya berubah. Bu Vini, Ibu teman saya. Dan satu-satunya Ibu doang yang percaya sama saya. Semua teman saya udah gak ada yang percaya sama saya. Saya udah pinjam utang dia, saya udah kabur buat duit dia. Saya akan lunasin itu. Bu, saya nggak minjem duit Ibu yang kali ini. Saya mau ajak Ibu partner sama saya, bimbing saya. Jadi suami sama ayah bisa dibanggain lagi. Menurut Ibu itu bisa dijual nggak? Saya pecundang tuh. Saya loser tuh. Ngerti ya teman-teman ya? Bagaimana cara menjual diri kita? Kalian harus bisa ceritain impian kalian. Makanya saya bilang, kalian harus bisa ceritain siapa yang kalian perjuangin hingga yang dengar bisa termotivasi. Kalian harus ceritain impian kalian sampai yang dengar bisa termotivasi. Kalian harus jelasin kenapa kalian datang ke sini sampai yang dengar bisa termotivasi. Saat kalian berhasil jual diri kalian, maka bisnis ini semua orang gampang untuk jalani bisnis ini. Makanya teman-teman, bagi saya, duplikasi ceritain diri sendiri jauh lebih mudah daripada duplikasi presentasi AFC. Siapa itu AFC, siapa itu Ernest Prayuda, siapa itu Michael Tampi, siapa itu Subarasi, manfaatnya apa, produknya apa, Utsukushi, Sensei Suru, Ruby Market Diamond, Unilevel, Bushido. Daripada kita ceritain itu, sekarang kita mulai duplikasi, ceritain diri kita sendiri. Saat dia tertarik, dia pasti akan tanya, bisnis apa emang lu sekarang? Maka waktu dia tanya ini bisnis apa, saya akan terangin. Saya gabung ke sebuah bisnis farmasi dari Jepang. Saya percaya bisnis ini, karena itulah saya ceritain, testimoni produk, atau kondisi, atau upline, atau downline, produknya gimana. Dan saya udah bikin semuanya ada di YouTube.
di training saya setiap Senin. Kalian harus datang untuk dengerin itu, teman-teman. Karena training itu saya buat Anda bisa jalan dan sukses di bisnis ini. Bukan buat saya. Jual diri Anda sendiri, latih diri Anda sendiri, tulis tadi apa yang saya ngomong, latihan ungkapin, ngaca ungkapin, rekam, dengerin, bagus atau enggak. Kalau kalian sendiri denger nggak bagus, ulang, bikin lebih dalam lagi, jaga intonasinya, mulai pendekatannya. Disitulah, begitu di situ, maka kalian harus bikin ke tim-tim kalian bahwa prospek itu mudah, prospek itu gampang. Jelasin diri Anda. Emang bisnis apa sih? Saya lihat kok semua orang-orang hebat di bisnis ini. Lihat All Star Ernesta, lihat Adit Boat of Samurai, lihat deh bagaimana mereka ceritain diri mereka. Lihat bagaimana mereka menceritakan visinya. Lihat Lavina, lihat Budi Darwin. Dia cerita dirinya kok. Gak ada yang diceritain yang lain kok. Kalian lihat, kalau kalian LOP Roadshow, ada saya. Kalau kalian lihat leader itu ngomong, yang diceritain cuma dirinya aja. Kenapa masuk ke sini, ceritanya kayak gimana, suksesnya gimana, betul nggak? Itulah prospek. Percaya sama saya. Ikuti saya pergi ke semua kota di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Saya Januari ke Papua lagi. Jayapura, Timika, Sorong, Manokwari. Saya ke Makassar, Manado, Aceh, Medan, Jogja, Solo, Surabaya, udah, Malang, Bali. Nanti seputerin, temui saya. Lihat bagaimana tim ini kerja. Saya ke Flores, nanti mudah-mudahan saya ke Ambon, pasti. Dan satu lagi, saat kalian prospek, ini penting buat MLM, networking ini penting. Saat kalian prospek, pentingnya Anda closing di tempat juga. Jadi saya menceritakan diri saya 10 menit. Lalu dia menanya tentang perusahaan. Saya jelasin perusahaan, produk, dan bisnis 10 menit. 20 menit ya. Nah, di endingnya saya harus closing dia. Saat itu juga. Soalnya saya kadang melihat leader, ada yang dia takut closing hari itu. Jadi dia lebih pilih, ya udah, pikir-pikir aja dulu. Ya udah, besok nanti kabarin. Nggak boleh. Kita prospek hari itu, closing hari itu. Karena kalau dia pulang, lain lagi hari itu. Oh ya udah, besok gua transfer deh. Ngapain besok hari ini nih? Produk gua udah bawa kok. Ingat teman-teman ya, prospek closing harus hari itu juga. Harus. Kalian cerita hari itu, closing hari itu. Jangan kalian takut. Saya suka lihat kalian takut closing hari itu. Gimana? Kalau nggak nanya cuma gitu. Gimana? Apanya nih gimana? Kabar atau apa nih yang gimana? Apa anak gue nih yang gimana? Enggak. Kalian harus kasih closing. Mau nggak, Bro? Kita bangun sama-sama. Mau nggak lu jadi tim gue? Kita gede sama tim. Gue akan janji gedein tim di sini. Jadi kalian wajib closing saat itu juga. Jangan ditunda-tunda, jangan tunggu besok. Dia mau nanya istrinya. Oke, kalau dia nanya istrinya, jangan bilang oke, jangan. Oke, Bro. Kapan ada waktu gue bisa sharing sama istri lo sekaligus? Itu penting. Dia mau tanya suaminya. Oke, prospek lagi sama suaminya. Kenapa, teman-teman? Karena kalau saya prospek kalian hari ini, kalian paling serap 10-20%. Kalian pulang ceritain ke istri paling serap 2%-3%. Udahlah, nggak usah aneh-aneh deh loh. Kita lagi susah nih, mau bayar uang sekolah. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi tidak boleh. Pertama, kalau dia mau nanya suami atau istri, maka kita inisiatif untuk jelasin sama suaminya atau sama istrinya. Satu. Kalau prospek closing harus hari itu juga. Nggak boleh besok. Nggak boleh, ya udah gampang, nanti kabarin. Nggak boleh kata-kata itu diucapin. Ajak langsung. Kita udah ngomong langsung, jangan kalian cemen. Chicken, takut. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau dia punya alasan, ya banyaklah. Anaknya mau kuliah lah, ininya mau inilah, mau ini. Gak apa-apa. Jadi bagi saya itu menolak.
Jadi bagi saya, waktu kalian prospek langsung, lalu dia menolak, aduh duitnya adanya tanggal 25, aduh anak gue mau sekolah, mau tadi ada mandiri, kuliah di Jerman lah, kuliah di luar angkasa lah, kuliah di bulan lah, kuliah di Merkurius lah, di Pluto lah, apapun itu alasannya, kita harus closing lagi. Jadi makanya teman-teman, kalau kalian ditolak, kalian harus closing lagi. Contoh kayak begini. Jadi waktu dia ngomong, wah anak gue mau kuliah di Pluto. Kan naik luar angkasa udah 1 bulan, Pak. Jadi uangnya baru ada 1 bulan. Contoh. Kan kalian tadi alasannya, contoh tuh, saya contohin aja sekalian. Ya kan, wah anak saya mau kuliah di Pluto. Soalnya Plutonya langsung import dari Mars. Jadi waktu duitnya baru ada 1 bulan. Contoh gitu. Itu artinya menolak. Oke, teman-teman, makanya kalian kalau ditolak harus benar, kalau ke Pluto harus di PCR, jangan antigen ya. Jadi, begitu kalian ditolak, kalian harus closing ulang. Jadi, closing ulang adalah gini, bukan artinya, ya udah harus join dong Pak, bukan. Jadi gini, kalau saya, bukan besok kalian ikutin bulat-bulat ya, tapi maksudnya ada closing lagi kayak begini maksudnya. Gak apa-apa Bu Titin, kalau memang hari ini belum ada duitnya, belum masih ada kendala, masih ada urusan, nggak apa-apa. Tapi ingat, Bu Titin, saya nawarin ke ibu ini, karena saya udah bilang tadi, ingat ya, waktu kita ceritain diri kita, waktu prospek selalu ada kenapa kita prospek dia. Maka kita kasih tahu alasannya. Ingat Bu Titin teman baik saya 15 tahun, saya tidak mencuri, saya tidak mau nipu ibu, justru karena saya sayang sama ibu. Saya mau kita berjuang sama-sama. Kalau memang belum jodoh, belum ada dananya, nggak apa-apa. Tapi saya mohon izin ya Bu, saya akan follow up lagi 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi gitu loh, ngerti ya teman-teman ya. Jadi ada orang bilang gini, kalau ditolak ya kamu follow up dong. Ya apa yang mau di follow up? Nah itulah makanya waktu kita prospek, waktu kita ditolak, kita mohon minta izin Bu. Kalau enggak, oke deh, dia bukan nggak ada dana deh. Dia bilang, aduh Nick, ini kalau MLM gue nggak mau deh. Nggak apa-apa bro, mungkin lo hari ini belum buka mata, belum buka hati sama kesempatan ini. Tapi gue mau kasih tau lo, gue sama lo teman baik. Dan gue nggak mungkin nawarin hal yang nggak baik buat lo. Gue izin ya, 1 minggu atau 2 minggu lagi follow up. Gue janji nggak akan ganggu, karena gue lagi berjuang. Saya jamin, dia akan bilang, boleh. Kenapa? Karena dulu saya prospek ditolak semua orang, saya minta izin follow up, dia bilang boleh. Kenapa dia bilang boleh? Karena dia nggak enakan bilang enggak. Iya kan? Kalau kalian dia tolak kalian, lalu kalian ngomong kayak begitu, pasti dia bilang, gue minta izin ya 1 minggu 2 minggu gue follow up, gue janji nggak ganggu, karena gue lagi berjuang kok. Siapa tahu kita jodoh, mana ada yang tahu. Pasti dia bilang boleh, karena saya pelaku teman-teman. Kalian jangan kira, oh Niko karena Niko manajemen AMC, kagak. Saya jalanin MLM. Saya dulu kayak Anda. No. Kalian mau lihat foto kere saya, lihat Instagram saya tuh banyak tuh foto-foto saya kere. Saya orang susah dulu. Jadi saya mau kasih tahu, kalau kalian ditolak, kalian harus closing lagi. Closing lagi tuh itu. Closing tuh artinya kasih kesan. Closing tuh artinya kasih kesan loh, bukan bikin orang gabung loh. Gabung tuh namanya join. Ngerti ya? Join. Beli barang tuh namanya buying. Closing artinya kasih kesan gitu loh. Itulah closing, kasih kesan. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi Anda ditolak, Anda harus kasih kesan lagi, closing lagi. Gak apa-apa bro, kalau lu belum buka mata, buka hati sama MLM. Tapi gue mau kasih tau lo, gue dulu anti MLM juga, gue juga skeptis sama MLM. Hari ini gue ada di sini dan gue lagi berjuang di sini. Gue minta izin 1-2 minggu buat follow up lo, gue janji gak akan ganggu. Karena gue lagi berjuang. Itu ya nggak sih? Mana dia bilang enggak? Orang saya dulu ditolak-tolakin. Saya teman-teman ya, saya di WhatsApp ya, tidak ada grup reuni SD, SMP, SMA, kuliah, nggak ada. Tahu nggak kenapa? Karena saya dulu kalau reuni prospek orang semua. Jadi saya udah nggak ada di tim reuni, nggak pernah di-invite saya. Reuni aja ada nggak ada, sekarang saya nggak tahu. Gitu loh teman-teman. Jadi kalian kalau ditolak harus tetap closing lagi. Itulah izin follow up lagi. Jadi bukan kalian aja dijauhin. Saya sampai hari ini nih hidup tidak pernah datang ke reuni. Dari TK sampai S2 saya. Nggak ada. Karena kalau saya masuk, pasti saya prospek.
Aduh, gila nggak? Jadi temen saya lagi reuni, buka bareng, nggak ada gue diajak. Gitu loh teman-teman ya. Jadi saya rasa kita udah jam 9. Pak Niko, untuk pengiriman ke luar negeri via kantor pos harus disertai bekas-bekas di kantor. Waktu itu saya udah bawa bekas legalitas produk dan kantor ternyata harus disertai resep dari dokter. Bisa tidak Pak untuk dokter-dokter yang sudah menjadi member untuk mengeluarkan resep sebagai pelengkap syarat bekas? Bisa aja sih, kan program kita produk kita udah masuk NIMS ya, Bu Rati ya. Jadi kalian bisa minta upline kalian. Di sini kan ada banyak dokter, Bu Rati. Saya rasa semua upline kalian satu ada dokter Luigi kok. Ada dokter Luigi, ada banyak dokter kok di sini. Nah, kalau bisa kalian cari dulu ke garis upline. Ya kan? Kalau udah mentok baru minta saya. Reuni sama temen sefrekuensi aja. Bagus deh Ocha. Kalau saya nggak ada teman sama sekali. Tapi bagi saya tidak kehilangan teman. Karena hari ini Tuhan kasih saya 900.000 teman seperjuangan. Bukan, saya nggak kehilangan teman. Saya cuma kehilangan, masa saya lagi berjuang, dia nggak mau bantu. Ya nggak sih? Oke deh teman-teman, ini udah 2 jam. Pasti saya nggak bisa jawab semua pertanyaan Q&A. Ya nggak sih? Cuma saya jam 9 ini biasa saya mau lanjutin aja. Tapi saya ada janji juga, ada member yang mau konsultasi. Makanya saya harus ketemuin dia jam 9 ini, saya harus pergi ketemu dia. Mudah-mudahan teman-teman hari ini cukup terjawab, prospek, ngundang, ketemu tim kalian. Itu 2 hal dasar dulu deh. Mengundang sama prospek, at least kalian bisa. Bagi saya mudah-mudahan semangat, tetap semangat. Percayalah suatu hari, kita kerjanya menjemput rezeki. Tenang aja, apa yang kita bikin semuanya fine. Oke? Tetap semangat teman-teman, stay safe. Gelombang ketiga ada di depan mata. Ada beberapa kabupaten yang banyak pertumbuhan COVID. Saya mudah-mudahan kalian stay safe ya. Mudah-mudahan udah pada vaksin, udah pada sehat. Ingat ya teman-teman ya, kita semua lagi berjuang. Ini satu kata lagi nih. Saya mau tanya sama teman-teman di sini ya. Teman-teman, kalau 5 tahun, butuh 5 tahun untuk kalian nungging, hancur-hancuran, dibogem-bogem habis-habisan setiap hari, tapi dapat 1 M, oke nggak buat kalian? Boleh nggak kalian chat saya? Oke nggak? Jadi 5 tahun kalian dihancur-hancuran, dibogem habis-habisan pokoknya. Tiap bangkit dihancurin, bangkit hancur lagi, bangkit hancur lagi. Untuk dapat 1 M per bulan, profit. Profit tuh yang kayak robot-robot itu loh kalau ngomong. Profit 1 M. Oke nggak? Oke ya. Oke. Kalau oke, setengahnya lagi deh, 500 juta. Oke nggak? Kalau 500 juta. Oke, 500 juta ternyata masih oke. Setengahnya lagi deh, 250 juta, 5 tahun. Masih oke nggak? Sebulan. Passive income. Oke. Setengahnya lagi deh, 125 juta per bulan. Masih oke nggak? Oh, kata-kata masih oke. Nah, hoki, kan ada yang bilang orang rajin, orang pintar kalah sama orang hoki. Nah, hoki itu Tuhan kasih buat lebih cepat aja, yaitu kayak Budi Darwin 2 tahun, Ian 2 tahun, Yohanes 2 tahun, Dr. Luigi 2 tahun. Itulah hoki. Tapi aslinya perjuangan harusnya 5 tahun. Karena teman-teman nanam pohon, tahu ya pohon bibit, kalian tanam pohon mangga, ada pohon duren, nggak juga 5 tahun tumbuh. 5 tahun baru tumbuh. Jadi semua perjuangan 5 tahun teman-teman. Tuhan yang baik yang kasih 1 tahun atau 2 tahun. Jadi kalian harus tahu bahwa perjuangan kita masih panjang. Nah, AFC ini nanti akan bikin kejutan-kejutan terus. Kami terus inovasi. Percayalah, kami jalan dengan niat baik. Nggak ada aneh-aneh, nggak ada yang merugiin, nggak ada yang gamek mah. Di sini teman-teman, kalian nunggu 5 tahun pun, mohon maaf ya, katakan nggak ada closing pun, kalian nggak bayar 1 perak pun ke AFC. Itu yang kalian harus tahu. Bahwa company ini dibangun dari awal bukan buat kami cari duit. Tapi kami ingin bantu untuk kita sama-sama bikin duit. Oke teman-teman, saya Niko, manajemen AFC. Saya besok ke Aceh. Buat teman-teman yang mau tahu banner di Aceh, saya udah pernah share.
please datang, ada kenalannya suruh datang aja. Khusus Aceh itu tuh disupport, nggak ada harga tiketnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Aceh, kita bisa silaturahmi, siapa tahu kita bisa jadi keluarga baru. Oke teman-teman, mudah-mudahan Q&A ini yang sederhana ini, mohon maaf nggak ada topik, nggak ada training, karena bagi saya cuma sayanya aja yang kangen sama kalian. Saya udah lama nggak Zoom kan, karena saya roadshow, besok saya udah ke Aceh, mudah-mudahan perjumpaan ini mengobati kangennya. Thank you teman-teman, keep semangat, salam, mudah-mudahan hari ini besok adalah hari yang lebih baik buat kita. Dadah semua.